Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan promosi, di mana promosinya terkait saya mempunyai usaha. Nama usahanya adalah kursus privat online. Ya, kursus atau privat online terkait apa? Terkait mata kuliah atau berhubungan dengan teknologi komputasi cerdas atau kecerdasan buatan, mesin learning, data mining, atau computer vision, atau berhubungan dengan bahasa pemrograman. Nama dari kursus privat ini yaitu Nayafada Academic. Di websitenya ada juga, nanti bisa di search dengan keyword Nayafada Academic, nanti langsung muncul website ini. Jadi langkahnya, mohon maaf saya ketikkan, saya usahanya Nayafada Academic. Nanti tulis saja di Google dengan keywordnya yaitu Nayafada Academic. Nah, atau langsung tulis link URL ini, nanti muncul ke website ini. Usaha yang saya lakukan ini karena memang saya sebagai dosen ya. Saya ini sebagai dosen sejak tahun 2011. Akan tetapi saya lulus S2-nya mulai ini ya. S2-nya itu mulai 2011 sampai sampai 2013. Jadi sejak S2 saya sudah mulai dosen. Akan tetapi saya diakui dosennya itu sejak muncul NIDN. NIDN-nya itu tahun sekitar 2015. Nah, NIDN muncul 2015, akhirnya saya tersertifikasi tahun 2016. Ini adalah bukti sertifikasi saya. Nah, biar membuktikan bahwa saya memang sebagai dosen. Nah, ini saya mempunyai sertifikasi dosen, di mana di sini saya blok ya nomor registrasinya. Terus atau bukti lagi bisa dicek di Ristek BRIN. Jadi nanti kalau mau membuktikan bahwa saya benar atau tidak sebagai dosen, bisa dicek di Ristek BRIN Sinta ya, maaf, Sinta Ristek BRIN, ditulis saja, tulis di Google dengan keyword Ristek BRIN, nanti muncul ke websitenya. Saya tuliskan websitenya. Muncul ke websitenya. Kemudian nih nanti di sini kita nanti di sini ada keyword namanya outdoor. Ini outdoor. Bukan keyword ya, menu outdoor. Terus tuliskan nama saya Nur Nafi'iyah. Klik outdoor. Terus tulis nama Nur Nafi gini. Akan muncul nama saya ini. Nah, atau klik bisa juga di Google Scholar. Nah, ini di Google Scholar-nya tulis di Google dengan keyword Google Scholar. Nah, di sini nanti akan muncul langsung ke Google Scholar. Terus klik Google Scholar dan tulis nama Nur Nafi'iyah, maka akan muncul seperti di layar ini. Nah, nanti ini beberapa publikasi saya. Jadi dosen itu kewajibannya selain mengajar juga melakukan penelitian serta publikasi. Itu beberapa penelitian sama publikasi saya bisa dicek di Sinta sebagai saya sebagai dosen atau di Scholar. Nah, saya juga selalu mengembangkan keilmuan, jadi saya selalu berlatih agar keilmuannya tidak vakum. Nah, saya selalu berusaha mengupdate
bukti bahwa saya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, baik itu yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi atau Kementerian Pendidikan, atau selain itu, yaitu di sini. Nah, yang pertama ini karena saya mengikuti pelatihan dari Inixindo, akhirnya saya bisa mendapatkan sertifikat profesi sebagai programmer. Nah, ini. Nah, berlaku 2 tahun, ini saya dapatnya tahun 2019 bulan 10. Jadi kemungkinan tahun 2021 ini habis. Ini yang pertama. Nah, ini yang sertifikasi dosen. Selanjutnya saya ikut juga pelatihan di Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, saya mengikuti 2 kali. Yang pertama yaitu tahun 2020 terkait bahasa Python. Nah, di sini di setiap pelatihannya juga dijelaskan materi yang disampaikan apa ini. Terus di tahun 2021 juga saya ikut, nama kegiatannya yaitu data science. Saya ikut yang sebagai data science. Di sini saya juga dapat menunjukkan, nah ini materinya, ini berkolaborasi dengan DigiLab. Jadi saya juga bisa menyelesaikan materi yang di DigiLab-nya atau tugas-tugasnya. Ini pelatihan yang pertama. Pelatihan yang kedua yaitu saya mengikuti kegiatan bangkit. Ya, tahu saya bangkit pertama kali ada itu di tahun 2000. Bangkit itu kegiatannya Google. Sekarang sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, yaitu dengan kampus Merdeka. Nah, saya pertama kali ikut itu tahun 2020 dan saya sudah mendapatkan sertifikasi dari bangkit. Nah, selain itu di situ dikasih kesempatan untuk mengikuti kurs di Coursera, yaitu terkait materi ini ya. Deep learning, mulai dari pengenalan deep learning, kemudian CNN, kemudian NLP menggunakan deep learning, dan data yang berhubungan dengan data sequence menggunakan metode RNN. Ini adalah materinya. Nah, bukti bahwa saya mengikuti kegiatan bangkit, ini sertifikasinya. Nah, terus berikutnya saya juga mengikuti kegiatan selain Kominfo, bangkit, yaitu NVIDIA. Nah, ini NVIDIA itu banyak sekali kursnya, bisa dicek juga di channel saya Nurnafia. Saya pernah ngupload terkait cara menyelesaikan Getting Started with Deep Learning, nanti bisa dicek. Ini saya bisa menyelesaikan di situ. Deep learningnya saya ngambil yang science, deep learning data science, yaitu ada 3 materi yang harus diselesaikan. Yang pertama Getting Started with Deep Learning, yang kedua adalah Fundamental of Accelerated Computing with CUDA Python, dan yang ketiga yaitu Nah, ini Accelerated End-to-End Data Science Workflow. Jadi saya mengikuti kegiatan pelatihan di Kominfo, iya, terus di NVIDIA. NVIDIA ini bekerja sama dengan labnya Deep Learning UGM. Barusan juga, tapi saya belum mendapatkan sertifikat yang dari ini, asli yang ini, baru kursnya yang di NVIDIA. Terus yang terakhir saya juga mengikuti kegiatan Kominfo, yaitu tematik akademik data science, artificial intelligence untuk dosen dan instruktur, tapi belum mendapatkan sertifikatnya, masih di tahap selesai ujiannya. Nah, itu kegiatan pelatihannya. Selain itu saya juga mempunyai publikasi buku ya. Nanti bisa dicek aja di, saya nggak bisa bukakan karena
memang tadi internetnya kurang lancar ya, jadi internetnya kurang begitu lancar, jadi nanti bisa dicek tulis saja di Google Scholar, cek di Google, maaf salah nulis ya, cek di Google, terus tulis keyword, cek ISBN gini, nanti muncul ke websitenya, dimana websitenya itu terus ditulis saja, misalkan Nurnafi gitu, akan muncul beberapa buku yang pernah saya publikasikan. Saya pernah mempublikasikan buku sudah 3. Nanti bisa dicek juga di Google Scholar sebenarnya, tapi kalau di bukunya itu nggak akan kelihatan kalau nggak dicek satu persatu. Contohnya ini buku Ajar, Citra Binarisasi dan Enhancement. Terus ada lagi buku saya klikkan yang berikutnya. Kalau buku itu ada tulisannya buku gitu. Yang berikutnya buku seingat saya judulnya komputer cerdas untuk mahasiswa teknik informatika. Terus yang terakhir buku yang terkait clustering. Nah, maaf ya, saya belum menemukan bukunya. Susan juga ada 3 buku pokoknya. Nah, selain itu saya juga mempunyai HKI. HKI-nya ada 2. Nanti kalau terkait HKI itu bisa dicek tulis saja. Tulis di Google keywordnya yaitu cek HKI, nanti dapat websitenya ini. Nah ini hak cipta gitu ya, itu ngecek. Nanti tuliskan aja keywordnya, atau saya tunjukkan sertifikatnya, yaitu yang pertama kali itu yang ini. Nah yang ini judulnya terkait identifikasi jenis kelamin manusia berbasis komputer menggunakan citra radiografi panoramik. Karena memang saya dulu awal-awal mendapatkan hibah penelitian dosen pemula itu terkait ini identifikasi jenis kelamin menggunakan ini radiografi panoramik. Terus ini aplikasinya desktop ya, jadi desktop menggunakan MATLAB dan Visual Basic. Nah, sehingga saya nggak bisa menunjukkan programnya yang desktop. Sedangkan HKI yang kedua yaitu terkait ini website identifikasi jenis kacang berdasarkan citra daun. Ini menggunakan metode deep learning atau CNN. Ini programnya bisa dicek di sini. Nah, nanti saya tuliskan keywordnya. Ini saya punya 2 ya, saya tuliskan 2. Ini link website yang kedua, nanti bisa dicari. Nah, ini data gambar daun ya. Nanti kalau misalkan tidak daun, tetap akan bisa teridentifikasi karena cara kerjanya yaitu citra itu yang dibaca itu setiap pixel intensitasnya. Nah, intensitas pixel itu semua citra itu hampir mirip. Kenapa? Karena memang rentang intensitas pixelnya itu antara 0 sampai 255. Sehingga
baik itu gambar apapun ya tetap bisa diidentifikasi, karena memang yang dibaca itu nilai intensitas ya, nilai intensitas setiap pikselnya. Jadi cara kerjanya itu harus dipahami. Jadi kalau pernah terkait ada meme, oh gambar ini dikenali ini, gambar ini dikenali ini, ya memang komputer kan seperti itu. Beda dengan manusia, manusia tetap bisa menilai dari tampilannya luar. Nah, jadi cara pikirnya dipahami konsep dari metode tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya tujuan saya adalah mempromosikan usaha Naya pada akademik, kursus tatap muka online. Ya, kursus tatap muka online. Terus saat ini saya juga mahasiswa S3 di ITS ya. Saya dosen di PTS, perguruan tinggi swasta, mulai tahun 2011 sampai sekarang. Sedangkan saya S3 di ITS-nya itu sejak tahun 2009 ya. Ini mulai 2009 sampai sekarang. Ya. Pesan saya tetap selalu berusaha, apa yang ingin dicita-citakan harus diusahakan, harus dikejar, dan jangan lupa tetap berdoa, karena walaupun kita sudah berusaha keras, tapi kalau memang belum waktunya, ya, berarti kita harus bersabar. Nah, seperti itu. Jadi doa, berusaha, sama dipasrahkan, karena Allah yang menentukan semua. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.